Bantul merupakan satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keunikan baik secara alam maupun budaya masyarakatnya. Keunikan alam dan budaya dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satu fenomena alam yang dikelola oleh masyarakat adalah Gunung Api Purba yang ada di Ngelanggeran. Nah teman-teman, untuk mengenal lebih lanjut, mari kita cari informasi menuju lokasi. Yuk! Semoga kembalinya 35 guys. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Wonosari ingin menggali informasi bagaimana masyarakat Ngelanggeran mengoptimalkan sumber dayanya. Terima kasih Mbak atas kedatangannya di Desa Wisata Ngelanggeran. Saya juga memperkenalkan diri, nama saya Murdidi, kebetulan yang dituakan di pengelola Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi seperti yang disampaikan, yang dipertanyakan Mbak tadi, katanya dengan peran masyarakat di dalam mengelola sumber daya lingkungan di desa kami, di Desa Wisata Ngelanggeran ini, perlu sedikit saya sampaikan bahwa memang betul, jadi masyarakat Ngelanggeran ataupun masyarakat di sekitaran Gunung Api Purba ini mencoba mengelola potensi-potensi yang ada di lingkungan masyarakat ataupun di wilayah desa untuk kita jadikan saat ini menjadi atraksi daya tarik wisata. Tetapi di sisi lain kami ini justru lebih berupaya agar menjaga, semangat kami adalah menjaga potensi kami agar tetap lestari, tetap kita lindungi untuk generasi kami yang akan datang. Maka salah satunya kita semangat kami adalah menjaga. Tetapi di sisi lain kita harapkan potensi Gunung Api Purba salah satunya ini ada nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga kami ataupun peran masyarakat di dalam pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan, berwawasan masyarakat ini menjadi concern kami, sehingga masyarakat bisa menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan wisatawan. Pada prinsipnya adalah kawasan Gunung Api Purba yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran ini saat ini kita jadikan tempat pariwisata, khususnya wisata edukasi. Pak, lalu bagaimana ide awal pengelolaan sumber daya ini menjadi
terkenal sampai saat ini hingga tingkat internasional? Ya, kaitannya dengan kegiatan kami, khususnya pengelolaan di kawasan ekowisata Gunung Api Purba ini diawali dari kegiatan-kegiatan anak-anak muda ya pada waktu itu sekitar tahun 99, tetapi lebih ke aktivitas kegiatan anak-anak muda yang tergabung di dalam kelembagaan Karang Taruna. Kegiatannya apa? Kegiatannya salah satunya adalah kegiatan-kegiatan melakukan konservasi alam kawasan Gunung Api Purba, melakukan kegiatan-kegiatan penanaman pohon-pohonan yang ada di lereng-lereng pegunungan Gunung Api Purba ini. Nah, itu yang menjadi rintisan kami, rintisan pengelola desa wisata Ngelanggeran hingga sampai saat ini. Seiring dengan perjalanan waktu, kami membuat lembaga. Setelah adik kami, teman-teman Karang Taruna pada waktu itu 99 sampai tahun 96, kemudian sampai 2006, kemudian tahun 2008 kami baru membentuk namanya lembaga Pok Darwis, Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata ini menjadi salah satu lembaga yang berada di bawah Kementerian Pariwisata, sehingga kami mengacu, karena konsep kami adalah mengelola daya tarik, kita jadikan daya tarik wisata. Akhirnya 2008 kami membentuk lembaga namanya Kelompok Sadar Wisata itu. Ya, sampai saat ini alhamdulillah Kelompok Sadar Wisata memetakan, mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa. Salah satunya ya kawasan Gunung Api Purba ini sebagai ikon desa wisata Ngelanggeran ini. Nah, kegiatan kawasan Gunung Api Purba sebagai ikon ataupun kawasan ekowisata ini kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kami sifatnya adalah menjaga apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat kaitannya dengan konservasi. Kemudian kita harapkan ada edukasi untuk masyarakat, untuk wisatawan yang datang. Kemudian kita harapkan ada pemberdayaan masyarakat begitu. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kami diberi pengakuan oleh organisasi pariwisata dunia di bawah naungan PBB kaitannya dengan lembaga dunia yaitu UNWTO itu memberikan pengakuan di desa wisata Ngelanggeran menjadi salah satu desa wisata terbaik di tingkat level dunia. Untuk objek atau atraksi yang dikelola di sini itu untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara apa saja ya Pak? Jadi ataupun objek ataupun daya tarik wisata yang ada di Ngelanggeran ini seperti yang saya sampaikan di depan. Jadi potensi daya tarik wisata alam kami itu ada beberapa. Kita saat ini berada di kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Ini salah satu objek daya tarik wisata alam. Kemudian yang kedua ada objek daya tarik wisata agrowisata Embung Ngelanggeran. Kemudian yang ketiga ada objek daya tarik wisata kawasan air terjun Kedung Gandang. Kemudian yang keempat itu ada objek daya tarik wisata kaitannya dengan pelestarian adat, yaitu namanya Kampung Pitu. Nah, beberapa itu yang kita jadikan objek daya tarik wisata alam. Tetapi karena kita konsepnya saat ini adalah pemberdayaan masyarakat, ya kita harapkan wisatawan yang datang di objek-objek tersebut, mereka wisatawan ataupun pengunjung itu mereka bisa lama stay tinggal di desa kami. Salah satunya ya kita siapkan atraksi aktivitas untuk mereka. Ada atraksi aktivitas kaitannya dengan kesenian adat budaya, kemudian atraksi kesenian aktivitas kaitannya dengan wisata edukasi tentang pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, kemudian kearifan lokal. Nah, beberapa itu kita coba kita kemas menjadi paket-paket wisata, sehingga orang yang datang di Ngelanggeran ini tidak hanya mengunjungi objek kawasan ekowisata saja ataupun di objek-objek wisata alam yang lain di Ngelanggeran, tetapi mereka bisa belajar bersama-sama dengan masyarakat tentang kearifan lokal. Mereka bisa menginap di homestay di desa wisata Ngelanggeran. Kemudian tentunya kita harapkan nanti paket-paket wisata itu nanti akan disiapkan oleh
oleh semua aktivitas ataupun kelompok-kelompok masyarakat, baik itu ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, peternakan, perkebunan, kesenian dan budaya, kemudian kegiatan UMKM. Nah itu beberapa itu yang kita sebagian yang kita jadikan atraksi daya tarik wisata. Salah satu daya tarik di sini itu atraksi budaya. Itu apa saja ya atraksi budayanya? Iya, kaitannya dengan atraksi budaya, tetapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dulu. Jadi kaitannya dengan atraksi kebudayaan ataupun kesenian, memang kita lakukan di saat sebelum pandemi. Kalau di saat pandemi seperti ini, karena adanya COVID-19 ini juga, karena juga masih ada himbauan untuk tidak mengumpulkan massa, itu belum kita laksanakan. Tetapi pada prinsipnya, sebelum pandemi, aktivitas kegiatan budaya, kesenian termasuk kesenian dan sebagainya itu menjadi salah satu paket wisata yang kita sediakan di desa wisata. Kemudian apa saja ya beberapa yang sudah kita lakukan kaitannya dengan event budaya di Ngelanggeran itu setiap tahun bisa 2-3 kali kaitannya dengan rasulan ataupun kaitannya dengan bersih desa, kemudian kita kemas menjadi namanya Ngelanggeran Culture Festival. Nah itu beberapa yang kita tampilkan kaitannya dengan event-event budaya untuk menarik wisatawan yang mereka kepingin ataupun menginap di desa wisata kami di Ngelanggeran ini. Tetapi di sisi lain kaitannya dengan wisata edukasi kesenian budaya misalkan, itu wisatawan, kelompok wisatawan itu mereka bisa belajar kaitannya dengan kesenian budaya lokal seperti karawitan, kemudian jatilan, kemudian juga reok, kemudian juga tayub ataupun yang lainnya. Nah itu kita jadikan paket wisata kaitannya wisata edukasi. Mereka bisa belajar bersama-sama dengan kelompok-kelompok kesenian yang ada di desa kami. Nah, otomatis mereka membeli paket apa? Paket wisata edukasi kaitannya dengan karawitan misalkan. Paket wisata edukasi kaitannya dengan belajar, kaitannya dengan reok misalkan. Mereka membeli paket itu, jadi bisa satu orang pengunjung wisatawan per pack itu bisa kita kasih harga sampai Rp20.000 per orang sekali mereka kelompok kesenian itu memberikan wisata edukasi kaitannya dengan kesenian itu. Kaitannya dengan budaya yang jelas semua aktivitas kegiatan yang sudah ada ataupun yang sempat mau hilang di saat zaman sekarang itu justru kita angkat kembali, kita gali kembali, okay? Katanya dengan budaya mungkin tadi itu rasulan dan sebagainya justru kita angkat kembali biar untuk mengedukasi siapa, mengedukasi kami sendiri saat ini sebagai generasi muda kaitannya dengan sejarah, budaya dan sebagainya di desa, tetapi di sisi lain mengedukasi wisatawan orang yang datang kaitannya dengan potensi-potensi adat budaya yang ada di desa Ngelanggeran. Terima kasih atas informasinya Bapak Mursidi. Kami akan mencoba untuk melihat-lihat lagi di desa Ngelanggeran ini. Oke Mbak, juga atas kunjungannya di kawasan wisata Gunung Api Purba ini. Monggo silahkan nanti teman-teman bisa menikmati jalur trekking, kemudian view pemandangan, kemudian bisa menikmati mungkin kaitannya dengan keragaman hayati yang ada di kawasan Gunung Api Purba, flora, fauna, dan keunikan lainnya kita persilahkan. Sekali lagi mohon maaf apabila kami dan teman-teman pengelola desa wisata Ngelanggeran ini dalam menanggapi kurang berkenan. Intinya kami intinya semangat, kemudian untuk anak-anak muda banyak potensi yang ada di sekitar kita, monggo nanti bisa disampaikan, bisa kita olah, bisa kita kembangkan menjadi produk daya tarik wisata.
teman-teman, kebetulan saat ini kami sedang bersama Bapak Dr. Eko Budianto MSI dari Universitas Negeri Surabaya. Beliau banyak meneliti kawasan Gunung Kidul. Untuk itu mari kita tanya penjelasannya mengenai Gunung Api Purba ini. Pak, mohon penjelasannya mengenai apa sih Gunung Api Purba ini? Baik, adik-adik dari SMA 1 Wonosari. Jadi begini, wilayah ini ada di wilayah kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Secara geologi, ini masuk pada satu formasi namanya formasi Ngelanggeran. Gunung Api Purba itu adalah satu bentukan ekstrusi di mana ada keluaran magma yang membeku dan membentuk satu perbukitan batuan vulkanik. Seperti tadi kita bisa melihat di jalan itu ada banyak sekali batuan beku, itu adalah batuan vulkanik yang nampak secara visual dari luar. Daerah ini membentang dari daerah Parangtritis hingga bagian timur di daerah Klaten. Tempat ini sekarang oleh masyarakat dimanfaatkan, dioptimalkan sebagai objek wisata. Objek wisata ini menjadi objek wisata yang sangat menarik karena secara edukasi, pendidikan sangat banyak nilai-nilai yang bisa dicari, yang bisa diaktualisasi, baik itu secara ilmiah ataupun secara sosial budaya. Tadi kita bisa melihat ada banyak atraksi yang itu bisa menjadi satu potensi wisata bagi masyarakat umum. Tetapi bagi kalangan akademisi, tempat ini adalah potensi pengembangan keilmuan seperti geologi, geografi, ilmu kebumian, dan lain-lain. Saya kira demikian. Okay. Menurut Bapak, mahasiswa dari universitas mana saja yang pernah melakukan kunjungan ke sini? Oke. Saya kira banyak sekali ya yang sudah berkunjung ke sini. Dari kampus-kampus yang ada di Yogyakarta yang memberikan materi kuliah ilmu kebumian seperti geologi, seperti geografi, itu akan menjadikan tempat ini sebagai objek studi lapangannya. Karena memang tempat ini sangat bagus. Di sini ada banyak fakta-fakta yang bisa digali, ada banyak sekali konsep yang bisa dijelaskan kepada mahasiswa, sehingga tempat ini sangat ideal untuk pembelajaran di lapangan. Mari nanti kita bisa melihat-lihat batuan-batuan yang ada di sini. Termasuk batu apa ya? Kalau menurut aku ini itu batuan beku vulkanik, jadi magma yang membeku. Oh iya, aku inget ini namanya batu breksi. Kenapa bisa termasuk batu breksi? Karena bisa dilihat, ini buktinya ada batuan-batuan kecil yang terikat saat pembekuan batu ini. Jadi saat pembekuan magma ya? Iya.
Lihat ini teman-teman, kok bisa ya ada tumbuhan tumbuh di batuan seperti ini? Kok iya ya? Kok bisa? Karena waktu pertama kali batuan ini aja, terus muncul tanaman perintis seperti lumut. Lama-kelamaan lumut akan mati, terus menjadi media untuk hidup tanaman lain. Wah, terus caranya biar bisa tumbuh yang tanaman lain gimana? Ya kan mungkin ya setauku ini mati kan jadi pupuk ya. Ya terus tumbuh tanaman lain gitu. Medianya lewat apa? Lewat angin gitu. Jadi misalnya biji atau sporanya lewat angin gitu untuk bisa yang tanah. Mungkin gitu. Oh gitu. perjalanan kita di Gunung Api Purba Desa Ngelanggeran. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.